Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, dan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 28 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dalam pengertian yang lain, seorang semakin dipercaya, maka dia akan semakin diberkati. Ya, dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh sesama. Jadi orang mempercayai hidup kita, ya, dan Tuhan pun mempercayai kita. Ya, kalau hidup kita dipercaya, artinya ucapan kita, tindakan perbuatan kita, semua dapat dipercaya. Maka firman Tuhan katakan akan mendapat banyak berkat. Nah, tetapi perhatikan lanjutannya, orang yang ingin cepat menjadi kaya, ya, justru tidak luput dari hukuman. Karena seringkali untuk cepat kaya orang menghalalkan segala cara. Cari segala macam cara dicoba, termasuk dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, akhirnya justru mendapat hukuman. Ya, kuncinya supaya kita mendapat banyak berkat, hidup diberkati, salah satu yang penting dan diperhatikan adalah jadilah orang yang dapat dipercaya. Ya, coba kita lihat kembali firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 23. Saya bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jemaat dikasih Tuhan, ini perumpamaan tentang talenta. Ya, Tuhan itu mau pergi dan dia bagikan talenta untuk hamba-hambanya. Yang satu menerima 5, yang kedua menerima 2, dan yang terakhir menerima 1. Nah, untuk orang yang menerima 5 dan 2 talenta, inilah perkataan Tuhan. Dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab perkara kecil. Dalam pengertian yang lain, engkau telah dapat dipercaya mengelola, ya, mengerjakan tanggung jawab kecil ini dengan baik. Maka justru dikatakan apa? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, ini sebetulnya tanggung jawab bukan hanya sekedar beban. Waduh, tambah beban dong. Bukan hanya itu, ya, tetapi juga berkat yang lebih tentunya. Ya, jadi kalau orang dipromosikan, ya, tanggung jawabnya lebih besar. Ya, mungkin bebannya lebih berat, tetapi berkatnya juga tentu lebih besar lagi. Nah, ingat, selalu saya mengingatkan bicara tentang berkat bahwa kita ini adalah pengelola berkat. Jadi bukan hanya penikmat. Ya, sekali lagi ya, Tuhan memberkati kita. Oke, kita nikmati berkat itu, tapi yang gak kalah penting, kelola dengan baik.
Ya, kalau engkau diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan, diberi berkat, dan engkau mengelolanya dengan bijaksana, engkau mengelola dengan baik, sehingga bukan hanya hidupmu yang merasakan berkat itu, temanmu, tetanggamu, orang lain yang membutuhkan juga akhirnya menikmati berkat. Artinya, engkau setia, engkau dapat dipercaya, sehingga akhirnya Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar, dan Tuhan akan lebih memberkati hidup kita, supaya kita, melalui hidup kita, banyak orang juga diberkati. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, perhatikan ini ya. Jadi pribadi yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat, akan mendapat tanggung jawab yang lebih besar karena dia dapat dipercaya. Baru diberikan tanggung jawab perkara kecil saja, dia sudah setia melakukannya, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, kalau baru perkara kecil saja sudah nggak bisa bertanggung jawab, ya jangan usah ngimpi untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, kalau kita lihat dalam perumpamaan talenta ini ya, orang yang ketiga menerima satu talenta, talenta itu nggak diapa-apain, dikubur. Nah, akhirnya dia tidak mendapat hasil dari talenta itu. Sehingga ketika ketemu tuannya ditagih, mana? Ini masih utuh. Lah, ini loh, orang yang tidak mengembangkan talenta. Talenta punya banyak pengertian. Ya, talenta bisa diartikan ini bicara tentang uang, ya, keuangan, ya. Tetapi talenta juga berbicara tentang bakat. Nah, sekarang engkau punya bakat apa? Punya kemampuan apa yang tersembunyi dalam dirimu? Gunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Engkau setia mengerjakan itu. Mungkin nggak pinter-pinter banget, tapi engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan setia. Maka Tuhan akan mempercayaimu untuk tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan akan mempercayai banyak berkat supaya engkau boleh mengelolanya dengan baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar setia dari perkara kecil yang Tuhan izinkan. Mungkin orang tidak gagas, ya misalnya engkau mungut sampah di pinggir jalan, orang nggak peduli, nggak apa-apa, lakukan saja. Selama itu hal yang baik, maka ketika engkau setia dengan itu, Tuhan tidak pernah melupakan. Satu saat engkau akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan tentu dengan berkat yang lebih besar supaya melalui hidupmu orang lain juga diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu hari ini untuk supaya kami menjadi orang-orang pribadi yang dapat dipercaya. Karena kami percaya ketika seseorang dipercaya, maka ia akan mendapat banyak berkat. Biarlah Tuhan kami belajar hari ini, mulai setia mengerjakan setiap perkara yang kecil yang ada dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami sungguh melakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab, maka hidup kami semakin akan Tuhan berkati dan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Karena orang yang dapat dipercaya akan dipercayai perkara yang lebih besar dan juga berkat yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini dan mengerjakan dalam hidup kami. Berdoa menyerahkan hari ini dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.